Tuan Ketua, apabila kita sekarang berkumpul di keliling meja bundar ini, maka segala pihak pasti mempunyai keyakinan bahwa permusyawaratan kita di sini harus mencapai wujudnya. Salam sejahtera, nama saya Kennedy Tanjung dari kelas 10F Prabu Kelapa Gading. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang tokoh proklamator Indonesia yang bernama Muhammad Hatta. Mungkin tidak banyak di antara kita yang mengenal sosok proklamator bernama Muhammad Hatta. Buku yang akan saya bahas berjudul Hatta, Jejak yang Melampaui Zaman. Nah, buku ini disusun oleh Alif Zulkifli, Bagja Hidayat, Dwijo Umasum, dan redaksi KPG ini akan membantu kita lebih mengenal Muhammad Hatta secara dalam. Menurutmu, bagaimana Indonesia dapat meraih kemerdekaan dari para penjajah? Sepertinya banyak orang berpendapat bahwa bertempur di medan perang adalah hal yang paling utama untuk memperoleh kemerdekaan kita. Tapi menurut saya, hal ini dapat dibantah dengan fakta-fakta yang ada di buku Hatta, Jejak yang Melampaui Zaman ini, terutama tentang kecerdasan dan ketajaman Hatta yang berdampak jauh lebih besar. Misalnya, pada halaman ke-7, penulis menyebut bahwa ketajaman pena Hatta dan kekuatan analisisnya jauh lebih dikdaya daripada tembakan salvo manapun. Nah, mari kita telusuri bagaimana kontribusi beliau dan seberapa besar pengaruhnya dalam perjuangan untuk meraih kemerdekaan kita. Hatta terkenal sebagai orang yang religius, intelek, dan disiplin. Beliau adalah pemikir yang handal, yang gagasannya mampu menebus zaman. Hatta seolah bisa meramalkan peristiwa-peristiwa politik seperti jatuhnya pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru. Ada juga banyak pemikiran yang lainnya yang masih relevan sampai sekarang. Pemikiran-pemikiran beliau juga dapat kita simak dalam majalah Daulah Rakyat yang merangkum berbagai pemikiran beliau. Nah, tidak hanya pandai dan giat belajar, Hatta juga dulunya pemain bola yang lihai. Bayangkan, orang-orang Belanda yang sering bermain bola dengannya menjulukinya dia dengan on pass serbar, yang berarti suka diterobos begitu saja. Hal ini menunjukkan bahwa betapa hebatnya beliau di mata rekan-rekannya. Sepanjang usianya, ada banyak julukan lain yang disematkan kepada Hatta. Semasa kecil, orang-orang tua di Bukit Tinggi menjulukinya Cie Pamainan Mato, atau anak yang mengundang rasa sayang. Hatta kecil dikenal sebagai anak yang baik hati dan menyenangkan. Ia mampu berbicara dalam bahasa Belanda sejak kecil. Ia bahkan menyelesaikan pendidikan dasarnya di sekolah Belanda yang bernama ELS. Kemahiran berbahasa Belanda juga kelak membantunya saat melanjuti pendidikan di Belanda. Tidak hanya kuliah, namun beliau juga aktif dalam organisasi pelajar Indonesia. Di halaman 7 diceritakan bahwa ia mengubah Indische Vereniging yang awalnya bersifat sosial menjadi politik perlawanan. Kelompok ini juga memperkenalkan kata Indonesia secara global saat mengubah namanya menjadi Indische Vereniging. Jejak Hatta juga mendunia melalui pidato dan tulisan-tulisannya tentang pemerintahan kolonial dan kemerdekaan Indonesia. Meski pernah dipenjara karena aktivitas politiknya di Belanda, pemerintah Belanda mengakui perannya yang begitu besar dengan mengabadikan namanya sebagai nama jalan di Belanda.
Tidak sembarang orang diberikan kesempatan ini. R.H. Claudius menjelaskan kepada Tempo bahwa hanya orang-orang yang berjasa berjuang demi kemerdekaan negaranya serta memiliki reputasi yang baik yang berhak diabadikan sebagai nama jalan. Tidak hanya di Belanda, ia juga sangat dikenal di Jepang. Media Jepang pada kala itu menyebutnya The Gandhi of Java. Berkat usahanya berdiplomasi dan memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Seperti Mahatma Gandhi, ia juga beberapa kali dipenjara, bahkan diasingkan ke berbagai pulau terpencil. Saat banyak tahanan sakit dan hampir mati kebosanan, ia menghabiskan waktunya menulis ke media-media Belanda, membaca, dan mendidik anak-anak di sekitarnya. Buku ini bahkan beberapa kali disebutkan 16 peti buku yang menemani dia saat diasingkan. Buku ini juga banyak menceritakan tentang Hatta yang akrab dengan penduduk asli. Kebaikan hati dia dan kedekatannya dengan mereka membuatnya selalu diberikan barang secara cuma-cuma setiap berbelanja. Tidak ada satupun pedagang di pasar Bangka yang menerima pembayaran dari Hatta. Ada jauh lebih banyak cerita menarik tentang kehidupan dan peninggalan Muhammad Hatta di dalam buku ini, terutama berbagai cerita menarik tentang kepribadian Hatta yang sangat tegas, disiplin, namun pemalu di hadapan perempuan. Buku ini menyadarkan saya bahwa Hatta tidak hanya sekedar tokoh koperasi Indonesia dan perancang teks proklamasi. Jejak dan gagasannya masih terasa relevan dan seolah bisa menembus waktu. Itu saja dari saya. Semoga ulasan buku ini dapat membantu kalian mengenal Muhammad Hatta secara lebih dalam. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa.